Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan? Di antaranya ketika kita sedang di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Ada yang statusnya sebagai musafir, yang mau berangkat, mau ke Jakarta, mau ke Batam, ke Malaysia dan sebagainya. Ada yang baru pulang untuk menuju ranah Minang yang tercinta, Sumatera Barat. Tetapi ketika tahu hari ini adalah hari Jumat dan ada ibadah Jumat sebagai seorang muslim, maka di tengah kesibukan kita mampir sejenak untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa dari Allah untuk kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan di muka bumi ini kecuali kita lebih dekat dengan Allah. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk mengais rezeki, untuk mengejar dunia, tidak dilarang, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala perkembangan kita di muka bumi ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan jangan sampai di tengah kesibukan kita mengais rezeki anugerah Allah Subhanahu wa taala justru kita melupakan yang memberi rezeki tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan pesan khutbah kepada kita semua. Apa pesan khutbah tersebut? Dan pesan ini termasuk untuk khatib pribadi yang menyampaikan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 195. Ini pesan Allah untuk kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pesan pertama dari Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah. Dan hendaknya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan, membagikan, memberikan. Apa yang diberikan, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi apa yang sudah kita terima dari pemberian Allah, maka kita lanjutkan dengan kita memberi. Kemana kita berikan? Fisabilillah, di jalan yang mendukung untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip fisabilillah. Jadi apapun jalannya, apapun kegiatannya, ketika di situ fungsinya untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyiarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikut serta berpartisipasi di situ, maka kita sudah dikategorikan sebagai orang yang anfiqu fi sabilillah. Berinfak kita, berbagi kita berikan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kegiatan-kegiatan yang di dalamnya adalah mensyiarkan agama Allah, majelis ilmu, majelis taklim, madrasah, lembaga pendidikan Islam dan lain sebagainya, ikutlah kita berpartisipasi di situ. Walaupun memang partisipasinya tidak banyak. Kalau tak mampu dengan materi, maka cobalah dengan moral. Apa moral? Dukungan. Jamaah Jumat hari ini sedang viral. Di antaranya adalah salah satu lembaga pendidikan Islam kita yang terjadi hal yang tidak kita inginkan. Apakah kita umat Islam sama-sama ingin menyudutkan sebuah lembaga Islam? Tidak. Karena sifatnya adalah pelakunya oknum. Jadi jangan sampai kita umat Islam ikut-ikutan. Oh, semua pesantren demikian. Tidak demikian. Kita umat Islam harus membackup berita-berita yang justru menyudutkan lembaga Islam. Kenapa? Generasi Islam kita akan kita titipkan di sana. Jangan ikut-ikutan kita justru menyudutkan lembaganya. Karena itu perbuatan oknum, dan oknumnya sudah dibina, sudah ditangkap hari ini. Berarti kalau oknum itu sudah keluar dari situ, pesantren tidak lagi ikut serta di situ. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir, khatib khawatir nanti pesantren-pesantren kita yang ada di Indonesia justru tidak ada lagi yang mau ikut di pesantren untuk memondokkan anaknya di pesantren. Oleh sebab itu bersama-sama kita umat Islam jangan ikut-ikutan menyudutkan pesantren. Jangan kita pukul sama semua pesantren. Dan itu tugas kita semua jemaah Jumat. Walaupun kita tidak berinfak harta, tapi paling tidak kita berinfak moral. Kita harus membela lembaga kita Islam. Kalau tidak mau kemana generasi kita titipkan. Sedangkan sudah ada lembaga Islam saja, generasi kita terkadang tidak terarah dan tidak terkontrol, apalagi nanti sudah tidak ada. Yang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya peristiwa itu tidak akan terjadi di pesantren saja. Di luar pesantren pun kemungkinan akan terjadi peristiwa yang demikian.
Tapi lagi-lagi jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah, lembaga Islam ini memang disorot sangat cepat ketika ada hal yang tidak baik. Coba sudah sekian abad lembaga itu mencetak generasi-generasi Islam, mencetak para ulama. Dari sekian abad yang sudah dilakukan, apakah kita berani mempublis yang baiknya? Tapi karena hanya 1-2 orang sekian tahun pesantren itu mencetak ulama, hilang sirna, seolah-olah tidak pernah punya peran sama sekali. Jangan lupa kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita berikan untuk lembaga kita hari ini. Yang kedua, pesan Allah untuk kita semua. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mengantarkan, jangan kalian membawa diri kalian sendiri ila tahlukah, kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri kita masing-masing, jangan sampai diri kita binasa. Jangan sampai diri kita rusak, berulah diri yang surah. Karena perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, apa yang kita perbuat itu, apa yang ada kita perbuat, coba pertimbangkan dulu, merusak atau tidak. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita hanya melihat bagaimana orang lain, tapi diri kita sendiri tidak kita sadari. Coba apa yang merusak diri kita sendiri? Tangan kita sendiri yang merusak diri kita sendiri. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang terdekat dan itu merusak diri kita, terutama merusak kesehatan. Saya tidak mau menyebutkan hal ini karena kita semua sudah paham apa yang dimaksud dengan merusak diri sendiri. Kadang-kadang perbuatan kita tidak kita sadari, sehari-hari itu ada. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merusak diri kita sendiri, maka kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah. Kita sudah mengaku cinta kepada Allah. Salah satu bentuk kita mengaku cinta kepada Allah, ketika ada ibadah sholat, kita lakukan sholat. Kenapa saya sholat? Karena saya cinta sama Allah. Masuk bulan puasa, kita puasa. Kenapa puasa? Saya cinta sama Allah. Dan seterusnya syariat yang lain kita lakukan. Pertanyaannya, apakah Allah cinta sama kita? Yang dikhawatirkan jamaah Jumat, cintanya tertepuk sebelah kanan. Kita saja yang cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama kita. Apa problem? Jamaah Jumat, masalahnya adalah kita sudah melaksanakan perintah Allah, tetapi di samping perintah Allah kita lakukan, ternyata kita juga melakukan larangan Allah. Itu yang membuat Allah tidak cinta kepada kita. Kita sudah sholat, is okay. Sudah puasa, okay. Zakat sudah dilakukan, okay. Baca Al-Quran sudah, okay. Tapi pertanyaannya, larangan Allah masih dilakukan atau tidak? Kalau sempat larangan Allah masih kita lakukan jemaah Jumat, maka kita tergolong sama Allah al-fasiquna, orang-orang yang fasik, dan itu yang membuat cinta hanya bertepuk sebelah kanan. Jamaah Jumat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita jadi mukmin yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sholat iya, narkoba jalan.
Sholat iya, judi, jalan. Sholat iya, nyabu, jalan. Ini yang membuat cinta itu bertepuk sebelah tangan. Oleh sebab itu, kalau memang benar-benar kita mengharap Allah pun cinta kepada kita dan kita cinta kepada Allah, maka tinggalkan larangan, lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau itu kita lakukan, maka kita tergolong hamba Allah yang muhsinin, orang-orang yang benar-benar senantiasa di bawah naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, infakkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dua, jangan mengantarkan diri kita kepada kerusakan terhadap diri kita sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang berbuat baik kepada diri sendiri. Jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri, menganiaya diri kita sendiri. Faqtadu ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin fi ayyil makan wa fi ayyil makan wa bil takhsis fi baldatina Indonesia wa fi Palestin. Allahumma ij'alhum min asy-syuhada wal mujahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.